gadis berpakaian hijau itu melangkah mantap ke depan. Lapangan latihan menjadi sunyi saat tatapan mata yang menyala-nyala berfokus pada sosoknya. Dari panggung tinggi, semua anggota klan kelas atas menghentikan celoteh mereka saat mereka juga fokus pada mutiara klan Xiao itu. Xiaozan bersama dengan dua tetua lainnya semuanya memiliki wajah serius dengan sedikit rasa ingin tahu. Mereka benar-benar ingin tahu tahap apa yang telah dicapai oleh orang nomor satu dari generasi muda klan Xiao setelah setahun pelatihan. Di sini semua mata tertuju tajam ke bawah pada gadis yang berjalan menuju monumen batu dengan langkah yang tidak lambat maupun cepat. Dia mengangkat tangan kecilnya, memperlihatkan kulitnya yang seputih salju saat lengan bajunya ditarik ke belakang. Saat tangan gadis itu menyentuh pelan monumen batu itu, Sun Er perlahan menutup matanya, sementara Douqi di tubuhnya menguat dengan cepat. Menerima Douqi yang masuk, monumen yang selalu sunyi itu memancarkan sinar cahaya yang terang. Satu bintang Dause. Melihat keempat kata raksasa itu bersinar pada monumen batu di tengah lapangan pelatihan, sesaat semua orang terdiam, lalu seolah terbangun. Mereka semua bersorak kegirangan. Nona Sun Er, bintang 1 Dause, ucap tetua itu sedikit terkejut. Karena terkejut dengan 4 huruf kuning yang bersinar itu, tetua penguji yang bertugas membaca peringkat itu tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Dause yang berusia 15 tahun, dia benar-benar, ucap Xiaozan. Mendengarkan pengumuman penguji, Xiaozan menarik nafas ringan, namun kata-kata terakhirnya menjadi bergumam. Kedua tetua itu mengangguk pelan. Wajah mereka menunjukkan keterkejutan. Meskipun masih ada sedikit perbedaan dengan pencapaian Xiaoyan saat menjadi Dause saat berusia 12 tahun, kecepatan latihannya ini bisa dibilang mengerikan. Di tengah lapangan latihan, Xiaomei yang baru saja dikagumi semua orang juga dibuat pusing oleh 4 kata yang bersinar di pilar batu. Menatap monumen itu, dia merasakan ketidakberdayaan. Baru berusia 15 tahun untuk menjadi Dause bintang 1. Prestasi itu membutakannya yang tidak menyangka kehebatan itu berasal dari Sun Er. Di ujung kerumunan, Xiaoyan mengerutkan bibirnya dengan gugup. Dia tidak menyangka Sun Er akan memasuki tingkat Dause dan juga mencapai 1 bintang. 1 tingkat lebih tinggi dari seseorang yang baru saja memadatkan siklon Qi-nya. Kecepatan latihan ini bahkan dapat dibandingkan dengan dia yang menggunakan ramuan dasar untuk meningkatkan kecepatan latihannya. Sun Er mengabaikan orang lain dan mengerutkan keningnya dengan tidak setuju, seolah-olah dia tidak menyukai perhatian itu. Kemudian dia berjalan kembali ke kerumunan dan menyadari keterkejutan Xiaoyan, dan dia tersenyum main-main. Jangan terlalu bangga. Dengan bakatmu, pencapaian ini sesuai dengan harapanku. Jika kamu tidak mencapai level Dause, aku akan sangat terkejut, ucap Xiaoyan mengangkat bahunya dan bercanda. Mendengar itu, wajah kecil Sun Er menjadi sedih sejenak saat meliriknya. Menarik Sun Er untuk duduk, Xiaoyan tampak bosan saat dia mengamati anggota klan lainnya melanjutkan ujian. Jujur saja, untuk melatih Douqi seseorang hingga 7 Duan Qi sebelum usia 15 tahun, diperlukan bakat yang lumayan untuk berhasil. Namun, mereka yang memiliki bakat yang lumayan tidak sebanyak yang dipikirkan, dan bahkan di seluruh klan Xiao, hanya 2 hingga 3/10 orang yang berhasil. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang yang dianggap tidak memenuhi syarat, sehingga suasana di lapangan pelatihan menjadi suram. Mereka yang tidak lulus tampak murung saat ditolak, tetapi saat melihat yang lain juga tidak lulus, senyum tipis muncul di wajah mereka. Duduk di tengah, Xiaoyan terus mengamati ujian. Lebih dari 100 peserta ujian, tetapi hanya 2 orang yang seperti Xiaomi serta memperoleh 8 Duan Qi, dan tidak ada yang mencapai 9 Duan Qi apalagi menjadi Dause. Tentu saja kecuali Sun Er. Di lapangan, jumlah peserta ujian perlahan berkurang dan akhirnya hanya tersisa Xiaoyan dan beberapa orang. Tak lama kemudian, seorang peserta ujian muda yang murung berdiri dan maju meskipun ia tahu bahwa ia tidak mempunyai peluang untuk lolos.
Untuk selusin peserta ujian terakhir, semua orang tahu bahwa orang-orang ini berada di dasar kelompok. Dan jika tidak ada ujian yang adil, mungkin saja orang-orang ini akan didiskualifikasi tanpa pernah mengikuti ujian. Xiaoyan berdiri di samping pilar batu di bawah. Tetua penguji itu mengucapkan nama itu dengan susah payah. "Kakak Xiaoyan, sekarang giliranmu," kata Sunar lembut. Tangan kecilnya yang lembut menggenggam tangan Xiaoyan dengan lembut. Xiaoyan mengangkat kepalanya sedikit, membuka matanya dan mengamati lapangan latihan. Dia tidak bisa menahan tawa ketika melihat tatapan penuh harapan atas kegagalannya. Perlahan-lahan Xiaoyan berdiri, menoleh ke arah platform tinggi dan menyeringai pada Xiaozan. Melihat putranya melangkah maju sambil tersenyum ke arahnya, Xiaozan menganggukkan kepalanya dengan ringan sementara satu tangannya membawa cangkir teh ke depan dan dengan santai bersandar di kursinya. Sambil menarik nafas dalam-dalam, Xiaoyan dengan percaya diri melangkah menuju pilar batu. Matanya memancarkan cahaya aneh yang membuat para anggota klan yang tertawa membelalakan mata mereka. Di bawah tatapan yang rumit, Xiaoyan akhirnya sampai di monumen hitam. Melihat pemuda berpakaian hitam di depannya, sang tetua penguji mendesah dalam hati. Tahun itu, ketika Xiaoyan menciptakan keajaiban, dialah orang pertama yang menyaksikannya. Tetapi dia juga menjadi saksi langkah menyedihkan sang jenius 3 tahun lalu setelah cahaya terang itu. Jika keajaiban hari ini tidak terjadi, ini juga akan menjadi terakhir kalinya pemuda ini mengikuti ujian. Di tempat latihan, tatapan tajam terpusat pada Xiaoyan yang dadanya perlahan naik saat ia mengulurkan tangannya ke depan dan meletakkannya di atas pilar batu yang dingin dan keras. Pada saat ini, semua orang memusatkan perhatian mereka pada monumen itu. Mereka semua tahu bahwa ini adalah saat terakhir mereka akan melihat si jenius yang pernah menggemparkan seluruh kota hutan dalam ujian Daoqi. Monumen batu itu terdiam sesaat sebelum cahaya terang bersinar. Di atas monumen batu itu tertulis kata-kata berwarna kuning cerah yang membuat hati semua orang di lapangan berhenti sejenak. Daoqi 7 Duan. Keheningan seperti kematian. Semua orang di lapangan melihat 5 kata di monumen itu dengan kaget. Ekspresi wajah mereka penuh warna dan segera nafas dalam yang tak terhitung jumlahnya bergema di seluruh lapangan. Di panggung tinggi, cangkir giok Xiaozan hancur menjadi debu ketika campuran debu dan teh menetes ke tangannya. 7 Duan, Yan kau benar-benar berhasil, ucap Xiaozan. Mata Xiaozan berkaca-kaca saat ia melihat pemuda di bawah monumen hitam itu. Ia tahu bahwa untuk mencapai 7 Duan Qi, Xiaoyan pasti telah melakukan usaha yang luar biasa. Dua tetua di samping Xiaozan memasang wajah penuh ketidakpercayaan. Berubah dari 3 Duan Qi setahun lalu menjadi 7 Duan, kecepatan ini mustahil, ucap terkejut dua tetua klan. Ramuan dasar pemimpin klan lumayan bagus, ucap tetua kedua menelan ludah dan menggabungkan keterkejutannya dengan ejekannya yang belum hilang dari sebelumnya untuk membuat ekspresi konyol. Xiaozan tidak menyembunyikan kegembiraan ketika dia berkata, "Penatua kedua, apakah kamu benar-benar percaya bahwa ramuan dasar tingkat kedua memiliki efek yang begitu kuat?" Tetua kedua berhenti sejenak sebelum menggelengkan kepalanya. Dia bukan orang yang bodoh dan tahu bahwa meskipun ramuan dasar dapat meningkatkan kecepatan latihan seseorang, secara fisik mustahil untuk meningkatkan 4 Duan Qi hanya dalam waktu setahun. Di samping monumen hitam itu, sang tetua penguji menatap kosong ke arah kata-kata monumen itu, sementara wajahnya yang tanpa ekspresi kini penuh dengan keterkejutan. "Xiaoyan, Daoqi 7 Duan, tingkat tinggi," ucap tetua penguji. Mengambil nafas dalam-dalam untuk menenangkan keterkejutannya, tetua penguji berusaha keras menjaga suaranya tetap tenang, tetapi beberapa getaran masih dapat terdengar. Mendengar pengumuman dari tetua penguji, lapangan yang tadinya sunyi menjadi semakin senyap. Tak seorang pun yang menggoyangkan pakaian atau bergerak gelisah. Di tengah kerumunan, Xiaomei menutup mulut merahnya saat wajahnya membeku dalam momen keterkejutan yang luar biasa.
meningkatkan 4 Duanki dalam setahun bagaikan mitos dan hanya terdengar dalam legenda. Ini adalah kecepatan yang bahkan Xiaoyan 3 tahun lalu saat di puncaknya tidak dapat melakukannya. Namun, kecepatan mistis yang datang dari seseorang yang cacat itu ditunjukkan di depan mata mereka. Dengan emosi yang rumit, Xiaomei menatap pemuda di sebelah monumen hitam itu, sementara sebuah pikiran muncul di kepalanya. Bakatnya yang luar biasa tampaknya telah kembali, gumam Xiaomei dalam hatinya. Di tepi lapangan latihan, Xiaoni yang siap menghina Xiaoyan juga menatap kosong ke monumen itu sambil berbisik, "Ini, bagaimana ini mungkin?" Sambil menatap tulisan emas di monumen itu, Xiaoyan menghela nafas pelan. Menatap tatapan rumit di sekitarnya membuatnya teringat kejayaan yang telah dilaluinya 3 tahun lalu. Sekarang, bakat pelatihannya telah kembali. Ia juga telah memperoleh pikiran yang matang dan kegigihan yang keras kepala. Menatap monumen yang telah menentukan nasibnya bukan sekali, bukan 2 kali, bukan 3 kali. Xiaoyan tersenyum tipis. Sikapnya yang tenang dan pasif sangat kontras dengan sikapnya yang riang 3 tahun lalu. Sambil menarik nafas dalam-dalam, Xiaoyan berjalan turun di bawah tatapan tajam semua orang dan duduk di sebelah Sun Er. Meskipun Xiaoyan telah meninggalkan monumen itu, seluruh lapangan masih sunyi. Di panggung tinggi, Xiaozan dengan senang hati berdiri dan terbatuk untuk menarik perhatian semua orang di lapangan. Ujian sudah selesai. Selanjutnya, mereka yang tidak lolos akan mendapat kesempatan untuk menantang seseorang yang telah lulus. Ingat, hanya ada 1 kesempatan, ucap Xiaozan sambil tersenyum. Mendengar itu, lapangan latihan menjadi riuh. Mereka yang hanya sedikit ketinggalan dari batas waktu mengarahkan tatapan tajam mereka ke arah mereka yang berhasil. Melihat tatapan menantang itu, para anggota klan yang lolos akan mengangkat kepala mereka dengan jijik. Ada kesenjangan besar antara 6 Duanki dan 7 Duanki, dan tanpa kejadian khusus, seseorang dalam 6 Duanki bahkan tidak dapat menyentuh seseorang dengan 7 Duanki. Orang-orang dengan 6 Duanki tahu betul hal ini, tetapi ini adalah kesempatan terakhir mereka untuk tetap berada di lingkaran dalam klan. Mereka harus mencoba dan berharap akan adanya keajaiban. Dengan kata-kata Xiaozan, suasana di lapangan latihan berubah aneh. Tatapan tajam menyapu mereka yang lolos, dan diam-diam memilih lawan yang paling lemah. Xiaoyan yang sedang duduk di tanah tiba-tiba membuka matanya karena terkejut. Sebagian besar tatapan mata tertuju padanya. "Apakah aku terlihat seperti seseorang yang dapat dikalahkan dengan mudah?" ucap Xiaoyan setelah beberapa saat terkejut. Xiaoyan tertawa dalam hati. Kakak Xiaoyan melempati 4 Duanki dalam 1 tahun. Meskipun mengerikan, itu sangat mengejutkan, sehingga banyak orang tidak mempercayainya. Oleh karena itu, mereka akan berpikir bahwa kakak Xiaoyan adalah lawan yang paling mudah, ucap Sun Er di sampingnya menjelaskan. Sambil mengangkat bahunya dengan acuh tak acuh, Xiaoyan menepuk-nepuk debu di jubahnya sambil berkata, "Mereka bisa memilih untuk tidak mempercayainya, tetapi mereka akan tahu." Mendengar itu, Sun Er tersenyum dan mengangguk. Akhirnya, setelah masa tenang sesaat, seseorang tidak tahan dan berdiri. Seorang pemuda berbadan tegap di bawah tatapan semua orang dengan cepat berjalan ke depan Xiaoyan dan berkata dengan lantang, "Saudara Xiao, kumohon." Meskipun pemuda itu bersikap hormat, Xiaoyan yang berada di seberangnya dapat melihat sedikit ketidakpercayaan di matanya. Selain itu, wajahnya menunjukkan penghinaan yang arogan. Sepertinya dia belum pulih dari nama lama, Xiaoyan yang cacat. Melihat penantang cepat itu, anggota klan lain yang tidak memenuhi syarat menghela nafas penuh penyesalan. Sepertinya mereka semua iri pada pemuda bertubuh tegap di depan Xiaoyan. Xiaoyan menyipitkan matanya saat mengamati pemuda itu. Meskipun dia tidak mengenal semua anggota klan, dia memiliki kesan yang cukup tentang pemuda di depannya. Jika ingatannya benar, pemuda itu bernama Xiaoke dan merupakan pendukung tetua pertama. Biasanya, dia akan mengikuti di belakang Xiaoning seperti antek kecil.
Dan ketika Xiaoyan jatuh dari jenius, Xiaoke tidak pernah menunjukkan kebaikan kepadanya dan malah menginjak-injak martabat Xiaoyan. Mengingat kenangan lama, mulut Xiaoyan melengkung ke sudut yang berbahaya. Berbalik menatap Sun An yang tersenyum, Xiaoyan tersenyum sambil mengangguk dan berkata, "Baiklah, aku terima." Melihat betapa mudahnya Xiaoyan menjawab, alis Xiaoke berkedut dan rasa takut menyelinap ke dalam hatinya. Sambil menelan ludah, Xiaoke mulai menyesali kecerobohannya. Meskipun agak menyesal, Xiaoke tidak bisa mundur dan harus terus maju. Itu tidak mungkin. Membesarkan 4 Duan Qi dalam 1 tahun adalah hal yang mustahil. Orang ini pasti menggunakan sesuatu cara untuk membodohi semua orang. Aku pasti bisa mengalahkannya. Setelah menyemangati dirinya sendiri tanpa kata-kata, Xiaoke tersenyum. Kalau begitu, aku akan melihat seberapa kuat saudara Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Ia berdiri, berjalan ke tengah lapangan latihan dan memberi isyarat kepada Xiaoke untuk mengikutinya. Melihat Xiaoyan yang tenang, jantung Xiaoke berdebar kencang dan dia tidak lagi merasa yakin. Sambil tersenyum paksa, dia melangkah dengan langkah kaku ke arena. Dengan 2 orang di lapangan, bahkan tatapan penuh perhitungan dari orang-orang yang sedang lewat dengan cepat beralih ke kedua orang di lapangan. Di panggung tinggi, Xiaozhan mengambil sabut tangan yang dibawa kepadanya dan membersihkan tangannya dari sisa teh sambil menatap tajam ke lapangan latihan dengan ekspresi tegang di matanya. Sejujurnya, bukan hanya generasi muda yang meragukan prestasi Xiaoyan. Bahkan Xiaozhan sendiri juga tidak bisa mempercayainya sepenuhnya. Ini bukan karena kurangnya kepercayaannya kepada Xiaoyan, melainkan karena betapa mustahilnya membesarkan 4 Duan Qi hanya dalam 1 tahun. Itu tidak manusiawi. Bahkan Xiaoyan 4 tahun lalu tidak dapat berharap untuk mencapainya. Karena betapa luar biasanya pencapaian itu, tak seorang pun percaya apa yang mereka katakan. Tetapi tidak peduli apakah itu palsu atau nyata, tidak peduli apakah yang lain mempercayainya atau tidak, begitu Xiaoyan bertarung, kekuatan aslinya akan terungkap. Pada saat itu, pikiran semua orang akan terbukti benar atau tidak. Di samping Xiaozhan, nafas kedua tetua itu semakin berat saat tangan mereka mencengkram bekas telapak tangan yang dalam di kursi masing-masing, dan mata mereka yang sayu menatap ke arah lapangan latihan. Di lapangan berbatu hijau, pandangan semua orang terpaku pada 2 orang di dalam lapangan latihan. Begitu Xiaoyan bertarung dengan Xiaoke, semuanya akan menjadi jelas. Itu pasti palsu, ucap Xiaoning di tepi lapangan latihan. Xiaoning menjilat bibirnya yang kering dan berbisik dengan marah. Seharusnya palsu kan? Gumam Xiaomi. Di tengah kerumunan, Xiaomi menggigit bibirnya. Dia tidak percaya bahwa pemuda yang telah lumpuh selama 3 tahun akan memiliki prestasi yang mengerikan. Di bawah tatapan demi tatapan, Xiaoyan dan Xiaoke di lapangan latihan telah menyelesaikan gerakan ritual basa-basi mereka dan bersiap untuk bertarung. Kedua tangan Xiaoke terangkat ke atas saat doki ringan mulai berputar-putar di sekitar tangannya. Sambil menarik nafas dalam-dalam, Xiaoke menghentakkan kakinya dengan keras ke tanah dan mulai menyerang Xiaoyan. Pertarungan tingkat rendah tidak memiliki gerakan yang rumit dan terdiri dari serangan yang paling sederhana. Tangan gunung terbelah, teriak Xiaoke. Dengan cepat mendekati Xiaoyan, tangan kanan Xiaoke dengan cepat mengumpulkan doki dan menyapu ke dada Xiaoyan. Tangan gunung terbelah, teknik do kelas Huang tingkat menengah yang hanya tersedia bagi anggota klan 5 Duan Qi dan lebih tinggi. Dengan datangnya hembusan angin, rambut di wajah Xiaoyan tertiup angin dan sepasang mata gelap terlihat. Sambil berkedip, Xiaoyan menyipitkan matanya, memperhatikan tangan yang semakin dekat. Ketika tangan itu akhirnya mencapai bahu Xiaoyan, Xiaoyan melangkah ke kiri dengan mulus. Dengan latihan tubuh selama setahun, reaksi Xiaoyan sangat cepat. Hanya dengan 1 langkah, Xiaoyan berhasil menghindari serangan Xiaoke. Pada saat yang sama, Xiaoyan memutar tubuhnya dengan ringan saat tangannya meraih lengan Xiaoke dan bergerak ke bahu Xiaoke seolah-olah sedang memetik daun dari pohonnya. Tangan batu penghancur, ucap Xiaoyan.
Tangan batu penghancur adalah teknik do tingkat Hwang kelas rendah yang hanya memerlukan 3 Duanki untuk mempelajarinya. Suara tumbul terdengar saat tangan Xiaoyan mendarat dengan kuat di bahu Xiaoke, menyebabkan wajah merah Xiaoke memucat. Sambil mengerang pelan, dia perlahan mundur beberapa langkah sebelum akhirnya kehilangan kekuatan di kakinya dan jatuh ke tanah seperti kura-kura. Seluruh lapangan menjadi sunyi. Kekalahan Xiaoke membuktikan banyak hal. Mengalahkan lawannya dalam satu serangan, Xiaoyan menggelengkan kepalanya dengan bosan. Lawan seperti ini bahkan bukan tantangan bagi Xiaoyan. Belum lagi ledakan oktan, Xiaoyan bahkan belum menggunakan setengah dari kekuatannya. Tentu saja, bertentangan dengan perasaan bosan Xiaoyan, semua orang di lapangan terkejut. Banyak dari mereka perlahan menutup mata, karena Xiaoyan harus memiliki setidaknya 7 Duanki untuk dapat dengan mudah mengalahkan Xiaoke yang memiliki 6 Duanki. Kalau dipikir-pikir lagi, penampilan mengerikan Xiaoyan sebelumnya terbukti benar. Untuk membesarkan 4 Duanki hanya dalam waktu 1 tahun, hasilnya adalah keajaiban dalam keajaiban. Di panggung tinggi, Xiaoyan menghela nafas dalam-dalam saat beban di hatinya terangkat. Ternyata benar-benar 7 Duanki, ucap Xiaoyan dengan ekspresi lega di matanya. Melihat Xiaoke yang kalah, tangan kecil Xiaomi menutupi bibir merahnya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak semakin terkejut.